Suaranya kencang, powernya kecil. Kata yang ngiri, karena nggak mampu beli. Jet itu namanya. Daripada ZX25R, mending beli AR6. Mending R15 Fitri daripada CBR klotok-klotok. Mending MT25 lah dari Z250. Mending Vario lah daripada Aerox Ngabers. Mending ADV lah daripada NMAX. Ya, inilah yang sering kita hadapi di dunia permotoran Indonesia. Pilihan motor telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari di komunitas penggemar motor tanah air. Namun, di tengah gempuran opini, kita perlu merenung. Sebenarnya apa yang disebut sebagai kaum mendang-mending? Istilah ini muncul ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, seperti saat memilih antara Android atau iPhone dengan budget terbatas. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar perbandingan, tapi lebih pada sebuah keputusan bijak yang menggambarkan karakter dan kebutuhan mereka. Kaum mendang-mending sejatinya adalah orang-orang yang terbiasa membandingkan satu hal dengan yang lain secara rasional. Namun, rasionalitas ini tentu saja bersifat relatif dan sangat tergantung pada perspektif masing-masing individu. Apa yang masuk akal bagi seseorang belum tentu masuk akal bagi orang lain. Begini maksudnya. Sebenarnya mereka membandingkan satu hal dengan yang lain secara rasional. Tetapi rasional menurut perspektif mereka, bukan kita. Maksudnya, bagi dia, pilihan tersebut make sense buat dia karena dengan latar belakang dan kondisi kehidupan dia. Tapi itu belum tentu make sense kepada orang yang dia tuju. Sebenarnya kaum mendang-mending itu memaksimalkan otaknya untuk bekerja secara efisien. Misalnya, lu ada budget 10 juta untuk upgrade rem motor lo, maka lo nggak akan mikir 2 kali untuk beli paket master rem komplit yang seharga 2 juta. Tetapi ketika budget lo hanya ngepas di 2 juta, itu akan memaksa lo untuk memilih barang yang lebih efisien baik dari segi kualitas, looks, harga, dan review-review pembeli-pembeli yang lain. Sebenarnya karena pemikiran inilah ilmu ekonomi itu bisa ada. Prinsip dasar ilmu ekonomi itu kan sebagaimana menuruti keinginan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Sebagai contoh saja, jika lo punya ZX25R dan seseorang di sosmed lo berkata, gua mah mending R6 second karena memang moge beneran, daripada bunyi doang, mending lari beneran. Statement tersebut tidak salah dari perspektif dia, tapi tidak benar juga dari perspektif lo sebagai pemilik ZX25R. Mungkin bagi dia dengan budget 90 juta akan lebih rasional mempunyai motor dengan cc yang lebih besar yang bukan sekedar suara doang kencang. Walaupun mungkin terkesan aneh dan iri, tapi sebenarnya kenapa dia bisa ngasih statement itu adalah karena dia memposisikan dirinya menjadi lo. Seandainya dia jadi lo, tapi dengan background pengetahuan dan situasi dia saat ini, dia lebih memilih ER6 daripada ZX25R. Nggak ada salahnya juga. Kalau dari perspektif lo sebagai pemilik ZX25R, mungkin lo akan berpikir, gue nggak pengen moge, gue pengen motor yang bisa gue pakai tiap hari dan fun. Tidak seboros moge dan spare partnya tidak semahal moge. Karena dulu gue pernah punya moge di atas 2600 cc, tapi nggak bisa gue pakai tiap hari. Nah, setelah dilihat dari dua perspektif yang berbeda, sebenarnya nggak ada yang salah kan? Karena itu semua balik ke pengetahuan dan situasi kita masing-masing. Yang jadi masalah adalah ketika kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Karena tiap orang itu punya selera dan preferensi masing-masing. Kalau dari perspektif mendang-mending, ya nggak ada salahnya kita membandingkan. Cuma jangan memaksakan pendapat kita aja ke orang lain. Dan dari perspektif yang katanya dibully kaum mendang-mending, kita memposting gaya hidup kita di sosial media. Sudah pasti akan ada yang berpendapat. Lo posting nggak hanya akan mendapatkan likes, tapi juga pasti akan ada yang dislike. Nah ini tergantung dari cara lo menyikapinya aja. Mau butthurt atau menjadi lebih dewasa dan move on. Jadi gimana dong? Kita nggak boleh bebas berkomentar. Kita nggak boleh butthurt dari komentar netizen. Kita nggak boleh berpendapat bahwa gue lebih benar, lo salah. Jawabannya adalah empati. Sebenarnya kita hanya butuh itu. Kita butuh empati untuk menghargai keputusan finansial seseorang. Karena gimana pun juga, tiap orang punya kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda. Jangan ngerasa kalau pendapat kita yang paling benar itu udah benar karena sudah secara rasional udah benar. Karena yang namanya keputusan subjektif itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Jadi kesimpulannya, nggak usahlah kita ngecap orang kaum mendang-mending, nggak usahlah kita ngecap bahwa kita lebih superior dari mereka.
Yang penting itu adalah empati. Jangan sampai opini orang lain mendrive keputusan lo dalam memilih motor. Lo pilih motor lo kayak karena lo suka. Kadang kalau memang udah suka, ego bisa mengalahkan rasionalitas. Banyak yang bilang dan review di YouTube mengatakan bahwa daripada Z250 mending MT25. Atau ngapain beli Ninja Mono atau KTM Duke, kan masih satu silinder. Pada akhirnya gue memilih Z250 bukan karena opini dan review orang. Mau dibilang kalah tarikannya dengan MT25 lah, atau posisi ridingnya yang kurang nyaman lah. Bagi gue suka desainnya dan gue pilih Z250 dengan latar belakang finansial gue dan aspek lainnya dalam pribadi gue sendiri. Jadi, pada intinya, pilihan lo adalah pilihan lo, bukan pilihan orang lain. Orang lain mau berkomentar apapun itu, gak akan mempengaruhi kehidupan lo. Karena pada akhirnya, di dunia ini, kehidupan dan preferensi setiap individu adalah kisah unik yang patut dihargai.